Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Penesa, NIM saya 1012463. Saya berasal dari kelas akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan adalah proses pengelolaan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan finansial yang melibatkan pengelolaan arus, pengambilan keputusan investasi, pemilihan sumber dana yang optimal untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Nah, ini dapat dicapai dengan membuat keputusan yang bijak tentang penggunaan sumber dana keuangan. Selain itu, manajemen keuangan juga bertujuan untuk meningkatkan keuntungan profitabilitas perusahaan, memastikan likuiditas yang memadai, meningkatkan nilai manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan. Setelah kita memahami tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan menyejahterakan pemegang saham, pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab untuk mewujudkan itu semua? Jawabannya, manajer keuangan merupakan orang yang sangat penting di dalam perusahaan karena mereka yang mengelola keuangan perusahaan secara efektif dan efisien. Tugas utama manajer keuangan yang pertama, menganalisis keuangan perusahaan untuk memahami kondisi keuangan. Yang kedua, membuat perencanaan anggaran perusahaan termasuk pendapatan, pengeluaran, dan alokasi dana. Yang ketiga, pengelolaan investasi perusahaan dengan memilih investasi yang menguntungkan dan meminimalkan risiko. Yang keempat, pengevaluasian proyek investasi yang menentukan tingkat pengembalian yang optimal dan juga mengelola risiko keuangan termasuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Selanjutnya ada konsep nilai waktu uang adalah prinsip dasar dalam manajemen keuangan yang menjelaskan bahwa nilai uang dapat berubah seiring waktu. Uang yang dimiliki saat ini lebih berharga dibandingkan uang yang sama atau nilai yang sama di masa depan. Konsep ini penting dalam berbagai keputusan keuangan seperti investasi, pembiayaan, perencanaan. Dalam metode evaluasi seperti Net Present Value atau NPV, yang kedua Internal Rate of Return atau IRR, yang ketiga ada Payback Period. Nah, selain konsep nilai waktu, manajer keuangan juga harus memahami dan mengantisipasi faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan seperti kondisi pasar, perubahan harga saham, suku bunga, dan nilai tukar mata uang. Kedua, peraturan perpajakan. Yang ketiga, kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga acuan, kebijakan kredit, dan likuiditas pasar. Nah, manajer keuangan harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perubahan, merespon dengan cepat, dan mengintegrasikan faktor-faktor eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sandi Nur Salam dengan NIM 1012464. Nah, di sini saya akan membahas tentang tujuan manajemen keuangan. Kalau kita mendengar kata dari tujuan manajemen keuangan, mungkin perspektif kita akan mengarah kepada bagaimana kita memaksimalkan keuntungan dan mengurangi kerugian. Tapi ketika kita belajar lebih lanjut, tujuannya itu tidak spesifik itu teman-teman. Perspektifnya sangat besar dan sangat luas. Nah, di pembahasan kali ini kita memiliki 4 poin yang akan dibahas. Penasaran apa saja? Ayo kita bahas. Tujuan dari manajemen keuangan yang pertama ialah untuk memenuhi kewajiban keuangan. Dengan memenuhi kewajiban keuangan, perusahaan itu dapat memberikan atau mendapatkan manfaat ya. Contohnya yang pertama seperti menjaga kestabilan dari keuangan perusahaan. Dengan memenuhi kewajiban keuangan seperti membayar pajak, membayar utang, membayar gaji pegawai, dan bahkan membayar biaya operasional dapat menjaga arus kas perusahaan tetap sehat dan mengurangi kesalahan dalam bidang keuangan perusahaan. Poin yang kedua yaitu mendapatkan kepercayaan dan kredibilitas. Nah, perusahaan yang telah memenuhi kewajiban membayar atau keuangan perusahaan itu mendapatkan
kepercayaan dari pihak ketiga seperti investor, kreditur, bahkan pemasok. Dengan ini, nama perusahaan dan lingkungan sosialnya itu sangat baik dan dapat terjaga. Manfaat terakhir bagi perusahaan ketika memenuhi kewajiban keuangan ialah untuk menghindari risiko hukum dan sanksi tentang kerugian. Karena ketika perusahaan lah yang memberikan kewajiban keuangannya, maka perusahaan dapat menerima sanksi, risiko hukum, bahkan sampai kinerja perusahaan yang berkurang. Nah, poin kedua dari tujuan manajemen keuangan ialah mengelola risiko keuangan. Di sini perusahaan melakukan beberapa tahap untuk mengelola risiko keuangan. Yang pertama, perusahaan akan mengidentifikasi risiko keuangan, di mana perusahaan akan mengenali dan mengantisipasi risiko yang kemungkinan akan terjadi, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Kemudian, setelah perusahaan mengenali dan mengidentifikasi risiko keuangan, perusahaan akan mengevaluasi dan melakukan pengukuran terhadap risiko tersebut. Jadi, setiap risiko yang telah diidentifikasi akan dilakukan analisis sehingga perusahaan akan menentukan prioritas penanganan terhadap risiko yang telah muncul. Di sini juga setelah melakukan penanganan, kemungkinan perusahaan akan melakukan mitigasi dan evaluasi apakah ada kesalahan pembiayaan, kesalahan dalam operasional, atau kesalahan dalam investasi. Poin ketiga dari tujuan manajemen keuangan ialah pengoptimalan penggunaan modal, di mana dalam pengoptimalan penggunaan modal, perusahaan menggunakan dua cara. Yang pertama dengan alokasi dana secara efisien, di mana perusahaan harus memikirkan serta menentukan penggunaan modal kepada tempat, acara, atau proyek, di mana hal tersebut dapat mengembalikan modal atau mendapatkan profit yang menguntungkan. Yang kedua, perusahaan harus meningkatkan produktivitas dan profitabilitas, di mana perusahaan harus memikirkan di mana penggunaan modal untuk operasional harus dimaksimalkan, penggunaan modal untuk alokasi dana secara acara harus dimaksimalkan, dan penggunaan modal untuk investasi dalam sarananya harus memberikan profit dan keuntungan yang sangat besar, di mana keuntungan tersebut dapat menutupi modal dan sekiranya memaksimalkan penggunaan modal tersebut. Poin keempat dari tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Tentunya untuk memaksimalkan nilai perusahaan sangat banyak cara ya teman-teman. Salah satunya dengan meningkatkan profit dan efisiensi. Yang kedua dengan mencapai pemilihan investasi yang tepat, menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, serta mendapatkan kepercayaan dari pihak ketiga atau pihak eksternal. Sekiranya dengan melakukan beberapa hal tadi, perusahaan dapat meningkatkan nilainya di mata masyarakat maupun di mata pihak ketiga seperti itu. Nah, sekiranya itu saja yang saya bisa sampaikan. Jika ada salah, itu sepenuhnya dari saya, dan jika ada kelebihan, itu sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.